Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya dan selamat pagi. Jumpa kembali bersama saya untuk pagi hari ini, Rahma Sasmita, di Gurindam Jiwa Channel untuk 11 Mei 2021. Ya, tidak lama lagi, untuk 2 hari lagi ya guys, kita sudah memasuki 1 Syawal. Dan seperti biasanya kebanyakan untuk kaum wanita untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri itu lebih memfokuskan diri untuk kecantikan ya. Dan untuk akhir-akhir ini yang namanya sulam bedak itu sangat viral dan sangat diminati oleh kalangan wanita khususnya. Dan kita belum tahu lagi apakah sulam bedak ini hukumnya itu seperti apa, dan ikuti terus berita selengkapnya bersama saya Rahma Sasmita di Gurindam Jiwa Channel untuk pagi hari ini, hari Selasa ya, bertepatan untuk tanggal 11 Mei 2021. Ya, akhir-akhir ini ramai wanita yang mau cantik, berkulit cerah, berlumba-lumba mencoba tren rawatan kecantikan wajah populer, yaitu sulam bedak. Ia juga turut dikenali dengan nama baby face glow atau water scent baby glow, yang kesannya dapat dilihat selepas 1 jam menerima rawatan. Rawatan sulam bedak yang berasal dari Korea ini merupakan sapuan bedak asas separa kekal, yaitu semi permanen pada kulit wajah wanita, dan ia memberikan kesan seakan memakai bedak setiap masa. Sulam bedak juga dikatakan dapat memudarkan pigmentasi, bintik hitam, serta bekas parut, jerawat, atau malah mampu mengatasi masalah toda kulit tidak sekata tanpa menutupi pori wajah. Kulit kusam akan berubah menjadi lebih cerah serta-merta dengan rawatan ini. Namun yang menjadi isu adalah dari segi hukum pemakaian sulam bedak ini. Adakah yang keliru memandangkan ia merupakan rawatan separa kekal? Untuk penjelasan lebih lanjut ya, ikuti terus bersama kami di sini. Iya, dan salah satu ustadz di Malaysia mengatakan siapa saja yang boleh menerima pemakaian bedak serbuk yang mak kita pakai sebelum keluar rumah sudah pasti menerima tentang bolehnya sulam bedak, karena tujuannya sama, yaitu untuk menghias diri. Dan selanjutnya kita rujuk untuk prinsip asas Islam. Cuma isunya yang mungkin menjadi perdebatan ialah cara melaksanakan sulam bedak sedikit berbeda dengan pemakaian bedak biasa. Maka untuk menjawabnya ialah mesti merujuk kepada prinsip asas Islam dalam berhias. Untuk asas yang pertama, tidak memudaratkan, antaranya mestilah tidak memudaratkan, dapatkan pencerahan daripada dokter, pakar yang akan menjalankan proses sulam bedak. Untuk asas yang kedua, objektif dan medium. Ada 2 benda perlu dilihat di sini, yaitu objektif dan medium. Sulam bedak sama dengan objektif bedak biasa, yaitu berhias. Maka jika terdapat medium yang haram, ia akan mengharamkan objektif secara total, karena boleh diusahakan medium saja yang tidak haram. Contoh mudah, makan nasi itu harus. Jika seseorang mencuri nasi, hal ini tidak menjadikan makan nasi itu haram secara keseluruhan, karena ada medium lain yang halal selain dengan mencuri, yaitu minta izin terlebih dahulu. Untuk asas yang ketiga, tidak diperbuat daripada najis. Bahan tidak dibuat daripada najis, hal ini pun dituntut juga dalam pemakaian bedak biasa. Untuk yang asas keempat, tidak berubah wajah. Tidak berlaku penipuan besar. Maksudnya sebelum buat sulam bedak, orang kenal dia sebagai Sakinah, tapi lepas buat sulam bedak, orang ingat dia Fiona bini Shrek, sampaikan orang tertipu dan keliru dalam berurusan dengan dia. Untuk yang kelima ya, air sampai ke permukaan kulit. Tidak menghalang air wudhu dan mandi wajib untuk sampai ke permukaan kulit.
Sulam bedak itu tidak sama dengan tato karena ia tidak kekal. Soal penggunaan jarum mikro yang menyakitkan, hal ini tidak menjadikan haram secara keseluruhan karena teknik boleh berubah. Dan hukum harus berdasarkan syarat-syarat yang diberikan oleh seorang ustadz di Malaysia yang menyatakan, yang juga menjadi isi perbincangan sebahagian ilmuwan, ya, maka sulam bedak adalah harus. Korang jangan salah paham, ya, seorang ustadz ini mau mempromosikan sulam bedak seseorang seperti itu. Dan di sini sulam bedak untuk suami memberikan pahala. Salam bedak menempah pahala seperti itu. Iya, dan di sini juga yang selalu menjadi pernyataan orang ramai ya, pertanyaan ya seperti itu. Pertanyaan orang ramai khususnya untuk para wanita yang selalu bertanya apakah sulam bedak itu halal atau haram ya. Untuk secara ringkas ya, rawatan sulam bedak semata-mata bertujuan untuk kecantikan diharuskan berdasarkan ketetapan berikut. Selagi ia tidak mengubah ciptaan Allah tanpa sebarang perubahan yang bersifat kekal, tidak terdedah pada risiko bahaya, bahan yang digunakan mestilah daripada sumber yang diyakini halal, tidak menghalang air sampai ke permukaan kulit muka. Sulam bedak yang dibuat bertujuan merawat wajah untuk menghilangkan kusam, bintik-bintik hitam, panu, jeragat, dan jerawat adalah dibolehkan sekiranya ingin menutup aib dan celah pada wajah di samping mendapatkan nasihat pakar kulit. Sekiranya sulam bedak daripada bahan yang diharamkan atau resiko memudaratkan, maka haram penggunaannya hanya semata-mata untuk kecantikan. Sementara haram menggunakan sulam bedak yang bersifat kekal, seperti proses sulam bedak menggunakan teknik sama seperti tato. Ya, dan selanjutnya bagaimana proses sulam bedak ya. Sulam bedak ataupun yang kita panggil adalah baby face glow yang melalui proses memasukkan bedak ya ke dalam pigmen kulit menggunakan mikroterapi sistem derma rolling. Sulam bedak bertujuan mengurangkan ya pigmentasi yaitu bintik hitam, bekas jerawat, tona kulit tidak sekata, menutupi pori dan kulit kusam menjadi cerah serta-merta. Dengan rawatan ini, serum bedak asas berpigmen akan ditusuk ke permukaan kulit atau lapisan atas dan kekal dalam beberapa minggu. Ini menampakkan wajah seolah telah memakai bedak. Dermapen dengan microneedles menggunakan teknologi nano jarum digunakan untuk menerapkan serum kedalaman kulit. Jarum mikro ke lapisan atas kulit dengan kelajuan dan kedalaman jarum dapat disesuaikan mengikut kawasan kulit yang sedang dirawat. Dan untuk kedalamannya antara 0,25 hingga 1,5 mm. Aplikasi dilakukan dengan menggunakan pergerakan bulat selama 7 hingga 10 menit untuk setiap kawasan muka. Ya, terdapat dua jenis rawatan sulam bedak, yaitu sulam bedak separa kekal yaitu semi permanent foundation dan sulam bedak kekal. Menurut pengusaha kecantikan dalam Akhbar Metro menyatakan kaedah rawatan sulam bedak separa kekal menggunakan jarum nano dermapen dan serum krim BB. Ia tidak rasa sakit karena serum itu diletakkan sedikit demi sedikit pada wajah sebelum digelek ke seluruh wajah menggunakan jarum. Ia dapat membantu kulit wajah menjadi bersih dan berseri. Sementara itu, kaedah sulam bedak kekal tato itu menggunakan teknik sulaman menggunakan jarum mikro dan warna yang dimasukkan dalam lapisan kulit bersifat kekal selama sekurang-kurangnya setahun. Dan untuk selanjutnya persoalannya, adakah sulam bedak boleh disamakan dengan tato yang bersifat kekal?
Maka perkara yang perlu diperhalusi ialah teknik penghasilan tato. Ya, untuk tato menanam warna pigmen ke dalam kulit adalah lukisan atau tanda kekal di atas kulit yang dibuat dengan menggunakan dakwat pigmen atau pewarna yang dimasukkan ke kulit melalui tusukan jarum ke lapisan dermis ataupun lapisan kedua kulit. Sementara untuk dakwat yang dimasukkan ke dalam lapisan dermis karena sel kulit di bagian ini adalah stabil dan akan menjadi kekal, tato boleh dilakukan secara manual menggunakan tangan atau dengan menggunakan peralatan elektrik yang menggunakan sistem tiup dan jarum. Justru perbedaan sulam bedak dengan tato ialah tidak kekal karena serum bedak dimasukkan ke lapisan atas kulit berbanding tato yang kekal disebabkan memasukkan warna dalam lapisan kulit kedua. Ya, dan sementara untuk kesan sampingan dari sulam bedak ini ya guys, rawatan Baby Glow dikatakan 100% selamat walaupun dalam aplikasi jangka panjang sekiranya bahan berkualitas tinggi dan alat steril digunakan dan rawatan tersebut diberikan oleh profesional terlatih. Teknologi jarum mikro menghalang jarum masuk ke dalam kulit. Oleh itu, tidak ada kerusakan pada kulit secara umum. Prosedur selesai, namun kesannya ialah kebas, tegang pada kulit dapat dirasakan. Tambahan pula, serum BB bebas daripada alkohol, alergen, benzofenol, pewangi, formaldehyde, paraben, minyak mineral atau pewarna sintetik. Kemungkinan kesan sampingan sangat jarang dan sangat kecil. Namun ini mungkin termasuk rasa sakit, kemerahan atau jangkitan. Walau bagaimanapun, sebilangan besar risiko BB Glow berkaitan dengan bahan yang disuntik ini mungkin termasuk kepada reaksi alahan dermatitis kontak ataupun ruam gatal, yaitu jangkitan ya. Ya, dan justru sekiranya rawatan sulam bedak tersebut terdedah risiko yang tidak diketahui tanpa sebarang jaminan, maka sebaiknya memilih rawatan kosmetik bagi menutup aib dan celah pada wajah dengan kaedah yang terjamin keselamatannya. Kosmetik yang boleh mendatangkan kemudaratan pada kulit wajah perlu dielakkan. Sebelum menggunakan sebarang solekan kosmetik, perlu merujuk kepada para pakar terlebih dahulu. Sekiranya penggunaan sulam bedak memberikan resiko bahaya dan diakui oleh pembuktian kajian saintifik yang menyatakan sulam bedak mendatangi resiko yang lebih besar dan berbanding manfaatnya, maka ia dilarang atas kemudaratan yang berlaku. Nah, ya setelah kita membahas tentang sulam bedak tadi dan beberapa faktor dan beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan proses sulam bedak, dan sekarang ya kita sebelum menutupnya, kita inti daripada semuanya itu setelah meneliti dari beberapa perkara yang sudah kita sebutkan, bahwa dinyatakan di sini bahwa rawatan sulam bedak yang bertujuan untuk menutup celah pada wajah seperti bintik-bintik hitam, tona kulit yang tidak sekata, memudarkan parus jerawat adalah harus selagi ia tidak mengubah ciptaan Allah. Ya, tiada unsur penipuan terhadap kecantikan wajah yang asli maupun terdedah pada mudarat selain memastikan bahan yang digunakan itu adalah halal dan tidak menghalangi air sampai ke kulit. Tambahan pula, tujuan penggunaan produk kosmetik hanya sekedar menutupi pucat pada wajah selain melengkapkan penampilan zahir yang merupakan perkara tahsiniyah selagi tiada unsur solekan yang mengubah bentuk asal, yaitu harus merawat wajah untuk menghilangkan bintik-bintik hitam, panu, jeragat, dan jerawat sekiranya lebih cantik jika dihilangkan. Tambahan pula, kaum wanita diharuskan untuk bersolek agar tampil cantik di hadapan suaminya. Rawatan kosmetik yang boleh mengubah ciptaannya hanya boleh diterima pada situasi keperluan mendesak dan bukan semata-mata untuk kecantikan. Adapun rawatan kosmetik sulam bedak bersifat kekal seperti kaedah
tato maupun mendatangkan resiko adalah dilarang. Akhir kala marilah kita mensyukuri nikmat kurnianya serta ridho dengan rupa dan bentuk fisikal yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan ciptakan untuk hamba-hambanya. Kami Sasmita yang bertugas pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.